Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang akan membahas sebuah kisah-kisah inspiratif dari masa lalu agar membuat motivasi dan juga sebagai hikmah dalam kita menjalani kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Kali ini kita akan membahas tentang asal mula ataupun titik nol daripada bangsa Turk ataupun kita bilang Turki, di mana kita ketahui Turki Utsmani adalah sebuah kerajaan imperium yang besar yang mempengaruhi tentang peradaban Islam di seluruh dunia. Dan ini adalah titik nol ataupun awal mula mereka di dalam mencatatkan sejarah di dalam peradaban Islam. Jadi bangsa Turk ini adalah gabungan dari beberapa suku, suku Kai dan suku-suku lainnya yang merupakan gabungan kelompok etnis yang menghuni wilayah utara, tengah, dan barat Eurasia. Eurasia itu adalah Eropa Asia. Jadi orang ini gabungan daripada suku-suku kecil dan disebut bangsa Turk. Sebagian bangsa Turk berasal dari Asia Tengah, yaitu pegunungan Altai. Kata Turk sendiri berarti pelindung kepala secara harfiah. Itu dia. Dan di satu sisi mereka ini berasal dari Turkistan, daratan tinggi Mongolia, Cina Utara di bagian timur, Laut Kaswin di bagian barat, lembah Siberia bagian utara, anak benua India dan Persia wilayah selatan. Dan mereka ini adalah suku Algizo atau Turk sebutannya. Jadi Turk ini bukan sukunya tetapi bangsanya. Di dalam bangsa ini ada suku-suku kecilnya, termasuk suku Kai. Nanti kita akan bahas apa itu suku Kai. Itu dia. Dan mereka ini melakukan migrasi ke Asia Tengah. Kenapa mereka melakukan migrasi? Ada beberapa faktor. Sejarawan mengungkapkan ada dua faktor terbesar mereka melakukan migrasi. Yang pertama faktor ekonomi. Kenapa? Karena wilayah mereka itu adalah wilayah yang seperti tandus, payah untuk bercocok tanam, dan yang kedua populasi mereka semakin meningkat sedangkan wilayah pertaniannya terbatas. Jadi itu salah satu dorongan mereka untuk melakukan migrasi atau pindah ke tempat yang lain, mencari tempat yang bisa mereka hidupi gitu. Yang kedua itu ada urusan politik ataupun tentang kenegaraan, ya, kekuasaan lah bisa kita bilang. Mereka mendapat ancaman daripada suku yang lebih besar, yaitu Mongol. Wow. Jadi mereka seperti melakukan migrasi untuk menghindari dengan Mongol, karena Mongol itu luar biasa dahsyatnya gitu. Mereka bermigrasi ke wilayah Asia Tengah. Mereka menempuh jalur ke arah barat karena ke arah timur mereka nggak mungkin. Jadi ke arah barat dan mereka menempati Sejouhun, Tibristan, dan Jorjan. Jadi wilayah-wilayah itu mereka tempati. Dan pada masa itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Persia itu telah takluk dengan perang Nahawan, jatuhnya pemerintah Sasanid Persia pada tahun 20 Hijriah atau 1647 Masehi. Jadi pada saat itu Persia itu sudah takluk di dalam Islam, dan wilayah yang ditempati oleh bangsa Turk ini adalah wilayah yang di bawah naungan daripada bangsa Persia. Persia Romawi tidak menyadari bahwasanya bangsa Turk ini adalah bangsa yang akan membangun sebuah imperium besar di dunia dari suku yang nomaden, yang pindah-pindah gitu. Nah, singkat cerita, pada saat itu Abdurrahman bin Rabi'ah itu ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk terus menyiarkan agama Islam, memperluas sampailah mereka di daerah Bak namanya. Daerah Bak itu daerah yang ditempati oleh bangsa Turk, dan Abdurrahman bin Rabi'ah bertemu dengan Syahur Pahras ataupun ketua suku, ya, kepala suku dari rombongan bangsa Turk. Dan Syahur Pahras ini tidak ingin berperang dengan kaum muslimin dan mengajak damai dengan menawarkan kerjasama untuk memerangi Armenia.
Jadi dia nggak mau berperang, cuman dia mau bekerja sama, bergabung pasukannya untuk memerangi Armenia. Dan Abdurrahman bin Rabi'ah menyuruh untuk bertemu dengan Surakah. Surakah ini panglima pasukan pada saat itu, dan Sahar Pahras ini bertemu dengan Surakah dan memberitahukan hal itu, dan Surakah menyurati Khalifah Umar bin Khattab dan di ACC, disepakati oleh Umar bin Khattab bekerja sama untuk menyebarkan ke Armenia, dan tidak terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin pada saat itu dengan bangsa Turk gitu. Jadi nggak terjadi perang, mereka itu damai ya, perjanjian damai begitu. Nah, berangkat mereka melawan Armenia dan menang, dan beberapa daripada bangsa Turk telah memeluk agama Islam dan bergabung di dalam tim Mujahidin. Dan mereka bergabung bukan hanya bergabung, tetapi mereka juga sangat menunjukkan kemampuannya, kemahirannya, karena mereka ini bangsa Turk, bangsa yang nomaden, hidupannya keras dan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ancaman dari kelompok dan suku yang lebih besar sering sekali menyertai hidup mereka. Jadi mereka itu memang mahir di dalam membela diri. Jadi di masa Utsman, Tibristan itu takluk dan masuklah ke wilayah Turkistan asal mereka, dan lebih banyak lagi bangsa Turki yang memeluk Islam, karena sebagian prajurit tangguhnya pada masa itu sudah bangsa Turk, dan mereka pulang kampung, dan orang-orang yang di Turkistan juga banyak yang memeluk Islam dan bergabung di dalam pasukan mujahidinnya Islam. Nah, sampai di masa Umayyah itu pergerakan mereka sampai ke Bukhara dan Samarkand. Jadi sampai ke Rusia sana, Bukhara, tepatnya di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan mereka ini, kaum Turk ini berada di baris terdepan di dalam peperangan di dalam garda terdepan ya. Ketika Islam memberikan menyiarkan Islam, dan ketika wilayah tersebut memeranginya, mereka akan bertahan dan menaklukkan wilayah tersebut. Begitu. Awalnya seperti kaum Turk tadi, ketemu, ditawarkan Islam begini, kan tidak ada terjadi peperangan antara muslimin dengan Turk, karena Turk menerima tentang Islam begitu, dan mereka mau bergabung dengan tim Mujahidin untuk ke Armenia begitu. Nah, di masa Abbasiyah kaum Turk ini sudah masuk di dalam sistem pemerintahan, karena mereka ini berperan sangat aktif di dalam menyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok, dan mereka dipilih untuk berada di pemerintahan di daulah daripada Abbasiyah. Tepatnya puncaknya terjadi di pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim, daulah Abbasiyah. Kenapa Al-Mu'tasim ini ingin sekali memangkas pengaruh daripada orang-orang Persia yang berada di kekhalifahannya, karena bangsa Persia ini lebih condong ke Syiah, di mana mereka, kita ketahui, mereka sangat mengarah kepada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipangkas, dan posisi itu diberikan kepada bangsa Turk. Jadi setelah bangsa Arab sebagai perintis, bangsa Turk sebagai pengembang. Nah, seperti itulah. Jadi ditempatkanlah dia di tempat-tempat yang bagus gitu. Tetapi ancaman itu datang kepada khalifah, protes di mana-mana, karena kita bilang Persia ini sungguh luar biasa. Walaupun dia sudah masuk Islam, tetapi mereka ini ahli-ahli siasat, baik secara perang maupun politik. Nah, jadi sehingga kekhalifahan membangun kota Samara yang jaraknya 1,24 km dari Baghdad, dan dia mengumpulkan orang-orang yang mendukungnya dan menempatkan bangsa Turk di perbatasan. Kenapa ditempatkan bangsa Turki ini di perbatasan? Karena mereka ini mempunyai badan yang kuat,
dan daya tempur yang luar biasa. Jadi membuat aman daripada serangan-serangan dari luar. Jadi bangsa Turk ini ditempatkan di perbatasan. Nah, Islam di pertengahan, zaman Islam setelah kekhalifahan, habis itu sekarang dipimpin oleh Bani Abbasiyah, dan mereka itu membentuk kesultanan di bawah daripada Abbasiyah. Jadi membentuk kesultanan di bawah Abbasiyah, di bawah komando daripada Abbasiyah. Mereka membentuk sebuah kesultanan ataupun kita bilang provinsi. Dan itu disebut dengan, ini kawan-kawan pasti tahu. Kalau nggak tahu, wow, kita kasih tahu ya. Jadi buat kesultanan yang bernama Seljuk. Nah, dari Seljuk ini nanti Kesultanan Seljuk, Kesultanan Islam di bawah Abbasiyah, yang dimana orang-orang Turk di dalamnya, Turki, akan lahir seorang panglima. Ya kan? Seorang panglima. Dan dia nanti akan membuat otonom ataupun daerah Ottoman. Kalau bisa kita bilang ya, Imperium Turki Utsmani. Di sana akan lahir dari Kesultanan Seljuk, akan lahir imperium besar Turki Utsmani yang 2/3 dunia mereka kuasai dalam bidang perdagangan, keamanan, dan Islam tentunya. Nah, di zaman itulah peradaban Islam mulai maju pesat. Dan cikal bakal awalnya itu dari Seljuk tadi. Nah, ini kan bangsa Turk masuk Islam, dia mengabdi, dia menjadi pasukan, mendapat kepercayaan, membentuk sebuah kesultanan di bawah Abbasiyah ataupun provinsi dari Abbasiyah bernama Seljuk. Dan dari Seljuk ini lahirlah seorang panglima yang kuat, gagah perkasa, hafal Al-Quran, membentuk sebuah kesultanan yang bernama Turki Utsmani. Wah, itu. Tapi itu nanti cerita berikutnya. Bagaimana kisah Seljuk, Kesultanan Seljuk, Provinsi Seljuk sebagai cikal bakal lahirnya Turki Utsmani yang mempengaruhi peradaban Islam dunia. Nah, itu tadi. Oke, sampai disinilah kisah tentang bangsa Turk. Awal mula bangsa Turk mengenal Islam dan awal mula mereka akan menuliskan tinta sejarah yang mempengaruhi tentang pesatnya peradaban Islam yang di bawah daripada Turki Utsmani. Ini dia. Jadi apabila ada ucapan ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf, dan saya mohon kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan subscribe, share, dan komen agar channel ini terus berkembang. Atau bilang lah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.